Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, ya, judul kita untuk pertemuan yang keempat ini, mata kuliah Statistik Pendidikan adalah pengumpulan dan penyajian data. Ya, pengumpulan dan penyajian data. Kita akan mulai masuk dengan membahas terlebih dahulu tentang pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu pertama melalui pengamatan atau observasi. Ya, di mana melalui pengamatan ini atau observasi maksudnya dilakukan pengamatan terhadap objek yang akan dicatat datanya dengan persiapan yang matang, dilengkapi dengan instrumen tertentu. Dengan kata lain, pengamatan atau observasi ini adalah penelitian secara langsung, di mana seorang peneliti langsung terjun ke lapangan atau menuju ke lab untuk kemudian mendapatkan data dari objek yang ditelitinya. Kemudian penelusuran literatur, ya. Nah, maksudnya adalah melakukan pengamatan secara tidak langsung, dalam arti peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data, melainkan data didapatkan melalui data yang sudah didapati oleh peneliti sebelumnya. Ya, berarti dengan penelusuran literatur ini kita mendapatkan data sekunder, teman-teman sekalian, data sekunder, entah mungkin melalui buku atau melalui data-data yang dikeluarkan oleh BPS atau oleh pemerintah sesuai dengan objek yang kita butuhkan untuk diteliti. Nah, kita mengambil data tanpa kita perlu melakukan penelitian secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah dengan penggunaan kuesioner atau angket. Ya. Maksudnya adalah pengumpulan data berbentuk pengajuan sejumlah pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya bisa berupa pertanyaan tertutup dan bisa berupa pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup berarti kita sudah menyiapkan opsi jawaban yang kemudian oleh responden tinggal memilih opsi yang sudah tersedia. Sedangkan kalau pertanyaan terbuka berarti betul-betul kita ingin mendengarkan langsung atau si responden menulis langsung buah pikiran dia berdasarkan pertanyaan yang diajukan atau yang ditanyakan di dalam angket atau kuesioner. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara atau interview, ya, di mana yang dimaksud dengannya adalah pengumpulan data dengan langsung mengadakan atau menyiapkan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang, ya, yang menjadi objek kita untuk kita teliti atau kepada perantara yang mengetahui atau yang mengerti terkait dengan objek yang kita teliti, ya, objek yang kita teliti, ya, itu adalah interview, wawancara, ya. Nah, berdasarkan banyaknya data yang diambil, dikenal dua cara pengumpulan data, ya. Berdasarkan banyaknya data yang akan diambil atau didapatkan, dikenal dua cara pengumpulan data. Yang pertama, sensus, ya, pengumpulan data secara sensus dan pengumpulan data secara sampling. Nah, sensus itu teman-teman, berarti objek kita adalah populasi, ya. Cara pengumpulan data dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, objek yang diteliti itu adalah populasi, gitu. Keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, misalnya, ya, pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan dan kebijakan ini diberlakukan di suatu kecamatan misalnya, katakanlah kecamatan A, lalu Anda adalah seorang peneliti yang diminta atau ditugaskan atau dibayar oleh pemerintah daerah untuk meneliti sejauh apa penerimaan atau penolakan kepala keluarga di kecamatan A. Ya, kalau Anda dengan melakukan cara sensus dalam pengumpulan data, berarti Anda harus tahu ada berapa banyak kepala keluarga
di Kecamatan A. Katakanlah kalau di Kecamatan A itu ada 2.000 kepala keluarga. Nah, berarti teman-teman harus menemui 2.000 kepala keluarga itu untuk langsung melakukan penelitian, baik dengan kuesioner atau dengan wawancara, ya. Ala kulli hal kita dapatkan data dari 2.000 kepala keluarga. Nah, ini yang disebut dengan sensus, ya. Nah, teman-teman sekalian, keuntungannya tentunya adalah bahwa hasil yang diperoleh merupakan karakteristik yang sebenarnya. Sebab kita langsung mendatangi 2.000 kepala keluarga untuk mendapatkan data dan informasi dari mereka. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah data yang sebenarnya. Ya. Karena sasaran penelitian mencakup keseluruhan objek atau kepala keluarga yang berada dalam populasi. Hanya saja tentu kelemahannya adalah bahwa kalau semua kepala keluarga harus kita jumpai, temui untuk mendapatkan data darinya atau mengorek informasi darinya, ya tentu akan memakan banyak waktu, ya, tenaga, biaya, ya, dan juga peralatan. Ya, untung kalau kepala keluarganya berdekat-dekatan, tapi kalau kemudian kepala keluarganya berjauhan, ya rumahnya, jaraknya, ada yang harus melakukan pendakian atau menelusuri lembah seperti Ninja Hattori, ya Anda harus siap karena memang Anda berupaya mendapatkan data dengan cara sensus. Cuman datanya memang akan yang Anda dapatkan valid, luar biasa. Akan sangat bergembira pihak pemerintah daerah atas data yang Anda dapatkan. Nah, itu cara sensus teman-teman sekalian. Cara yang kedua adalah sampling, ya. Nah, cara sampling ini berarti cara mengumpulkan data dengan mengambil sebagian saja dari anggota populasi untuk diselidiki. Jadi tidak keseluruhan kepala keluarga yang kita jumpai dan kita datangi, tapi kita mengacak atau mengambil secara acak yang disebut dengan sampel. Ya, jadi kita mengambil sampel dari 2.000 kepala keluarga. Ya, katakanlah mungkin kita akan mengambil sampel 100 atau 200. Jadi cukup kita jumpai 100 orang. Cukup kita jumpai 200 orang. Untuk nantinya hasil data kita diduga kuat atau ditaksir bahwa hasilnya akan sama atau mendekati kesimpulan kalau kita dapatkan data secara populasi. Makanya teman-teman, data yang diperoleh dari pengumpulan data sampling ini disebut dengan nilai perkiraan, estimate value, ya, nilai perkiraan. Nah, dari estimasi tersebut diperoleh nilai, ya, nilai sesungguhnya dari populasi yang sedang diteliti. Itu kalau benar-benar kita memahami dan mengerti cara sampling, sehingga data yang kita dapatkan benar-benar bisa menaksir, ya, nilai sesungguhnya dari populasi. Nah, kebaikannya adalah bahwa dengan cara ini pekerjaan pengumpulan data lebih mudah dilaksanakan. Ya, lebih sederhana dari sisi waktu, tenaga, biaya, dan peralatan yang digunakan, dimaksimalkan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan cara sensus yang menelan, banyak waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Hanya saja kelemahannya kalau kemudian data yang kita dapatkan secara sampling tadi itu ya tidak representatif, tidak dapat mewakili populasi. Nah, karena itulah kemudian nanti butuh sebuah metode, sebuah cara untuk melakukan sampling. Sehingga kita di dalam mengambil data 200 bukan kemudian tanpa ilmu, tetap harus ada ilmunya ya untuk mendapatkan data sampel 200 kepala keluarga mewakili 2.000, ya ada ilmunya, ada rumusnya yang mudah-mudahan nanti insya Allah akan kita pelajari juga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berikutnya adalah penyajian data, ya, penyajian data. Agar data yang diolah dapat dibaca serta dimengerti oleh orang lain. Ya, maka data yang didapatkan tadi perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, penyajian data memiliki fungsi untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan untuk mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Dan penyajian data teman-teman sekalian dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, penyajiannya dalam bentuk tabel,
dan penyajiannya dalam bentuk grafik ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini akan kita lakukan bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Tapi dalam pertemuan hari ini kita akan cukupkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Itu pun dengan bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, dengan aplikasi Excel ya, dengan aplikasi Excel. Baik teman-teman sekalian, kita mulai masuk terlebih dahulu pengertian tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel itu diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur baris. Ya, tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya ada angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarahan atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Perhatikan tabel berikut, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Ya, data hasil belajar 10 mahasiswa. Ya, katakanlah jumlah mahasiswa ada 100 orang ya. Atau seperti jumlah Anda sekarang sekitar 30-an orang. Nah, saya cuma ingin mengambil data dari 10 mahasiswa untuk mata kuliah tertentu ya. Dan diperolehlah dari 10 mahasiswa itu data sebagai berikut. Ya, ada kolom nilai, ada kolom banyaknya ya, atau jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai. Nah, pada kolom nilai ada lajur baris nih, ada 100, ada 95, ada 90, ada 80, ada 75, 70 sampai 60. Kemudian banyaknya atau frekuensi, ya frekuensi berupa perulangan angka nilai terjadi. Ya, perulangan angka 195 terjadi. Ya. Atau disebut juga banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, ternyata dari 10 orang mahasiswa itu yang mendapatkan nilai 100 hanya 1 orang. Yang mendapatkan nilai 95 1 orang. Terus demikian. Dan untuk nilai 60 ada 3 orang mahasiswa yang mendapatkannya. Nah, dari tabel ini teman-teman sekalian, ya. Dari tabel ini kita sudah buat angka-angka itu berbicara atau angka-angka itu bisa dianalisis. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Di mana angka 100, 95, 90, 80, 75 dan 70 serta 60 ini semua disebut dengan variabel. Inilah yang disebut dengan variabel berupa angka. Kemudian adapun yang disebut frekuensi adalah perulangan yang terjadi pada nilai tersebut ya, banyaknya perulangan yang terjadi pada nilai tersebut. Itulah frekuensi. Di sini kita temukan frekuensi adalah angka 1111213. Inilah yang disebut dengan frekuensi. Lalu 10 ini adalah jumlah frekuensi atau jumlah mahasiswa yang diteliti atau yang diambil data dari nilai mata kuliah tertentu yang mereka dapatkan. Baik, sekarang kita coba lebih perdalam sedikit mengenai tabel distribusi frekuensi dan macamnya. Ya, dalam dunia statistik teman-teman sekalian, ya dalam dunia statistik dikenal banyak macam tabel distribusi frekuensi, ya. Tetapi dalam perkuliahan kita hanya akan kita bahas sebagian saja, tentu yang relevan dan sering digunakan dalam statistik, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, data berkelompok, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan juga tabel distribusi frekuensi relatif. Oke teman-teman sekalian, ya kita coba mengenal terlebih dahulu tabel distribusi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal.
Nah, tabel ini merupakan skor-skor data ke dalam bentuk tabel secara tunggal dan diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah. Nah, contohnya adalah hasil UAS. 40 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Islamic Parenting, ya. Teman-teman, pada semester lalu ya Anda mengambil mata kuliah pilihan Islamic Parenting dan Anda digabungkan dengan kelas-kelas yang lainnya. Dan garis besarnya ada 2 kelas, ada kelas pagi dan ada kelas sore. Ya, kelas pagi waktu itu jumlah mahasiswa yang sehajar lebih dari 100. Kelas sore juga ya sekitar 190-an lah. Nah, teman-teman sekalian, saya di dalam memberikan contoh hanya akan mengambil 40 mahasiswa. 40 mahasiswa untuk mendapatkan data nilai mata kuliah Islamic Parenting. Dan dari 40 mahasiswa itu, ya saya dapatkan atau saya buatkan datanya sebagai berikut. Ya, nilai, yaitu variabel, mulai dari 100, 95, 90, 80, 75. Ya. Dari 40 mahasiswa. Lalu kemudian yang mendapatkan nilai 100, 6 orang. Dari yang mendapatkan 95, ada 9 orang. Kemudian ada 15 orang mendapatkan nilai 90. Ada 6 orang dapat nilai 80. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai 75. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Data tunggal. Datanya cuma tunggal, tidak berkelompok. Ya. Baik. Sekarang tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, di sini kita akan buat latihan nanti di Excel ya. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel ini merupakan bentuk tabel yang di dalamnya disajikan pencarahan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan dalam tiap-tiap unit terdapat sekelompok angka. Tabel ini biasanya jarak sebarannya relatif tinggi jika disajikan dalam data tunggal. Karena itulah penyajian data dalam bentuk data tunggal tidak efisien, tidak praktis, sebab akan sangat panjang kita dapatkan datanya. Ya, akan sangat panjang datanya disajikan, tidak bagus tampilannya. Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok merupakan tabulasi distribusi frekuensi data skor yang akan ditabelkan ya. Yang akan ditabelkan yang sebelumnya sudah dikelompok-kelompokkan ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Di mana tiap kelas mempunyai batas atas dan batas bawah ya. Setiap kelas nantinya ada batas atas dan ada batas bawah. Yang keduanya mempunyai selisih angka yang disebut dengan interval. Disebut dengan interval. Ya. Nah, interval ini juga disebut nanti lebar kelas ya. Interval ini juga disebut dengan lebar kelas. Kemudian teman-teman sekalian, adapun cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yang pertama adalah kita harus menentukan banyaknya kelas yang akan kita buat. Banyaknya kelas yang akan kita buat. Setelah kita dapatkan banyaknya kelas yang akan kita buat, kita menentukan berapa lebar kelas atau interval kelas ya. Berapa lebar kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Ya, kita tentukan lebar kelas. Nah, untuk mengetahui banyaknya kelas ya, untuk mengetahui banyaknya kelas atau berapa jumlah kelas yang akan kita susun dalam tabel, sudah ada rumus paten yang diberitahukan atau diajarkan kepada kita oleh Stargess. Dan Stargess ini mengajarkan kepada kita satu rumus yang paten. Bagaimana menentukan banyaknya kelas. Ini tinggal teman-teman hafal ya. Tinggal teman-teman hafal untuk menentukan banyaknya kelas untuk data berkelompok. Nah, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N adalah jumlah data. Jadi log jumlah data. Nah, jangan bertanya teman-teman sekalian, kenapa 1 Pak? Kenapa tambah 3,322? Saya katakan ini rumus paten yang sudah dibuat oleh Stargess.
Ya, tinggal kita ikuti saja. Bagaimana caranya ya? Silakan kalau ada yang punya linknya, silakan bertanya langsung kepada beliau penemunya ya. Nah, teman-teman sekalian, sedangkan lebar interval kelas, ya lebar interval kelas atau lebar kelas ditentukan dengan membagi jangkauan atau range, di mana jangkauan itu sendiri didapatkan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data. Jadi katakanlah kita memiliki 100 data. Dari 100 data itu kita tentukan nilai yang terbesar. Mana datum itu satu data tunggal ya datum. Mana data yang nilainya lebih besar dan mana data yang nilainya lebih kecil. Berapa selisihnya itulah yang disebut dengan range atau jangkauan. Ya. Lalu setelah kita temukan nilai jangkauan, dibagi dengan banyaknya kelas yang kita dapatkan berdasarkan rumus Target tadi. Nah, setelah kita dapatkan nilai jangkauan dan nilai atau banyaknya kelas, ya kita bagi, kita akan dapatkanlah lebar kelas. Nah, setelah kita temukan itu, dapatlah kita buat tabelnya. Interval-interval kelas diletakkan dalam satu kolom, yaitu kolom interval. Diurutkan dari interval kelas terendah pada kolom paling atas dan seterusnya. Kemudian data diperiksa dan dimasukkan ke dalam interval kelas yang sesuai. Banyak data yang masuk dalam interval kelas dinamakan frekuensi interval kelas tersebut. Nah, contohnya teman-teman, ya. Berikut ini adalah data umur dalam hitungan bulan ya. Data umur pohon jati di hutan kampus Unhas pada bulan Desember tahun 2000 ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, umur pohon jati tapi dalam satuan bulan bukan tahun, satuan bulan. Didapatkanlah hasil sebagai berikut ya. Ini pada bulan Desember tahun 2000. Nah, didapatkanlah data. Ada pohon jati yang usianya 19 bulan, ada yang usianya bahkan 115 bulan, ada yang usianya 34 bulan, ada 20 bulan, dan seterusnya. Ya. Inilah data-data ini berjumlah 60 teman-teman sekalian. Ada 60 data. Nah, dari data ini, dari 60 data ini, setelah kita melakukan cek dan recheck, kita melakukan pengamatan, kita dapati data yang terbesar adalah 140. Dan setelah kemudian kita melakukan cek dan recheck sekali lagi, kita dapati data terkecil adalah 13. Data terkecil adalah 13. Nah, karena kita sudah menemukan data terbesar dan data terkecil, dapatlah kita buat jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil, yaitu kita kurangi saja. Data terbesar dikurangi data terkecil, dapatlah nilai 127. Jadi selisihnya jangkauannya itu ada 127. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas yang akan kita buat. Nah, rumusnya sudah ada, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. N ini 60, berarti log 60. Didapatilah hasil 1 tambah 3,322 dikali log N, log 60 adalah 1,778. Hasilnya 6,9065. Lalu kemudian karena kita akan membuat jumlah kelas dan kita dapati data seperti angka seperti ini, maka ini kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 7. Sehingga kelas yang akan kita buat nanti sejumlah 7 kelas. Nah, karena kita sudah menemukan jumlah kelas 7, dapatlah kita tentukan lebar kelas. Nah, lebar kelas ditentukan berdasarkan jangkauan dibagi jumlah kelas. Jangkauan 127 dibagi dengan jumlah kelas 7, didapatilah angka 18,14. Ya, kita bulatkan karena satu ini tidak bisa pembulatan ke atas, berarti kita pembulatan ke bawah, berarti interval kelas atau lebar kelas adalah 18. Maksudnya selisih antara data bawah dan data atas di setiap kelas adalah 18.
Nah, selanjutnya disusunlah tabel sebagai berikut. Ya, kita buat judulnya data umur pohon jati di hutan Unhas di bulan Desember tahun 2000. Ini jumlah kelas ya. Ada jumlah kelas 1 2 3 4 5 6 7. Ini interval kelas dari yang terkecil sampai 31. Kenapa? Karena kita sudah ketahui lebar kelas adalah 18. Berarti 13 ditambah 18 dapatlah nilai 31. Kemudian 32 ditambah 18 dapatlah nilai 50. Terus demikian. Sampai 127 ditambah 18, 145. Nah, setelah kemudian kita telah mendapatkan interval umur, ya berdasarkan bulan, selanjutnya kita tentukan frekuensi. Ya, maksudnya adalah berapa kali perulangan yang muncul antara angka 13 sampai 31. Jadi semua angka antara 13 sampai 31 itu berapa kali dihitung. Misalnya antara 13 dan 31 teman-teman sekalian, antara 13 dan 31 kita hitung ada berapa banyak. Ya, 19 masuk, 19 masuk, 20 masuk, 23 masuk, 29 masuk, sampai akhirnya kita temukan ternyata ada 24. Ya, ada 24 data yang berada di antara angka 13 sampai 31. Kemudian data di mana angkanya berada di antara 32 sampai 50 berjumlah 11 data, ya, 11 data. Ya, ada 11 data yang angkanya atau nilainya berada di kisaran 32 sampai 50. Terus demikian. Dan ternyata ya, data pada interval 108 sampai 129 itu hanya 3. Lalu kemudian data pada interval 127 sampai 145 hanya ditemukan 1 data saja. Ya. Nah, akhirnya kemudian selesailah dibuat kolom untuk frekuensi. Dan total dari frekuensi ini harus sama dengan jumlah data, yaitu 60. Nah, inilah teman-teman sekalian cara pembuatan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, selanjutnya tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok untuk data berikut ini. Ya, untuk data berikut ini. Ini data yang pertama teman-teman sekalian. Untuk nomor absen 1 sampai 5, ya, untuk nomor absen 1 sampai 5 silakan Anda mengolah data ini nanti, ya. Ini jadi PR, jadi tugas. Nah, ini datanya diolah oleh teman-teman yang nomor absennya berada pada nomor absen 1 sampai 5. Kemudian nomor absen 6 sampai 10, nah ini tugas Anda adalah bagaimana mengolah data ini, buat angka-angka ini berbicara. Buat angka-angka ini dimengerti oleh orang yang melihat. Kemudian untuk kelompok 11 sampai 18, ini datanya, ya. Data mentah ini diolah supaya bisa menjadi sebuah informasi. Kemudian untuk kelompok 4, nomor absen 19 sampai 25, ini datanya. Dan untuk kelompok 5, nomor absen 26 sampai 35, ini datanya, ya. Banyak datanya, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan mendatang nanti masing-masing kelompok akan ditunjuk perwakilan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana mengolah data ini dan menyajikan data ini menjadi tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, teman-teman sekalian, untuk memudahkan kita akan mengolahnya dengan Excel. Ya, karena kalau dengan manual akan kelamaan. Anda harus mencari data terkecil dengan melihat. Ini masih mending, masih sedikit lah. Tapi kalau yang sudah agak banyak, ya, itu akan kesulitan kita mencari data terkecil dan data terbesar. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya tutup untuk tampilan ini dan saya akan masuk ke tampilan Excel. Untuk sama-sama kita latihan bagaimana menyajikan data-data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok.
Oke, sekarang saya masuk ke Excel ya. Silakan diperhatikan baik-baik, diikuti, ya dicatat. Kalau ada aplikasinya ya ditampilkan dan latihan. Baik, teman-teman sekalian, saya tampilkan Excel. Nah, ini saya buat seperti ini terlebih dahulu ya. Saya buat seperti ini. Ya, ini saya sederhanakan dulu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya sudah membuat contoh ya. Ini untuk memudahkan sih supaya saya tidak kerja terlalu lama. Jadi saya sudah buat gambaran sederhana. Ini adalah data yang masih kosong dan di sini nanti kita akan isi data. Kita akan isi data secara acak ya. Secara acak maksudnya adalah saya akan mendapatkan data dengan memanfaatkan rumus yang disiapkan oleh Excel untuk mendapatkan data secara acak. Setelah kemudian data saya dapatkan, saya akan tentukan berapa jumlah data tersebut, kemudian data terbesar dan data terkecil. Dan setelah itu saya dapatkan jangkauan. Jangkauan itu data besar dikurang data kecil atau selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Nah, setelah kita dapatkan nilai jangkauan, kita tentukan jumlah kelas yang akan kita buat. Jumlah kelas berapa banyak. Ini cuma sekedar membuat terlebih dahulu, saya belum tahu ada berapa banyak jumlah kelas yang kita buat, mungkin bisa 10, bisa 9, atau mungkin lebih daripada itu saya kurang tahu. Sebentar kita akan tentukan. Kemudian setelah kita tentukan jumlah kelasnya berapa, ya kita bulatkan ya. So, kita bulatkan jumlah kelasnya. Kalau mungkin kita dapatkan angka koma desimal di sini, maka kita akan bulatkan supaya menjadi angka bulat. Kemudian demikian pula panjang kelas, ya ada berapa? Kita akan tentukan lebar kelas, ya panjang kelas atau lebar kelas. Nanti di sini intervalnya selisih antara tepi atas dan tepi bawah berapa, itu adalah lebar kelas atau panjang kelas. Dan kemudian kita bulatkan kalau bentuknya desimal. Oke teman-teman sekalian, pertama kita akan mendapatkan data. Katakanlah judul datanya adalah data umur dalam bentuk hari, ya satuan hari. Mohon maaf, bukan bentuk, tapi satuan hari. Data umur, satuan hari, bayi yang lahir di rumah sakit Islam di kota A. Ya sebab ini data fiktif ya, bukan data benaran, makanya kita samarkan. Di kota A. Pada bulan Januari sampai Juni, ya selama 6 bulan tahun 2020. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan data untuk terkait dengan umur dalam satuan hari bayi yang terlahir di rumah sakit Islam di kota A. Mulai dari Januari sampai Juni. Berarti ada 6 bulan ya. Kalau kita pakai satuan hari berarti kemungkinan data yang kita dapatkan terbesar bisa saja 180 hari usianya gitu ya. Karena kalau 6 dikali 30, katakanlah kalau sebulannya 30 hari berarti kalau 6 bulan 6 kali 30 berarti 180 hari. Artinya kemungkinan usia bayi yang kita data antara bulan Januari sampai Juni ini paling besar usianya 180 hari. Tidak mungkin 300 hari, tidak mungkin 200 hari. Kenapa? Karena data kita membatasi dari Januari sampai Juni di tahun 2020. Baik, berarti data paling minimal kemungkinannya 1 gitu ya. Karena boleh jadi kita melakukan penelitian, tiba-tiba ada bayi yang lahir pada saat itu. Dan masih di bulan Juni. Berarti kemungkinan ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari, dan seterusnya. Oke, baik. Bagaimana cara membuat datanya teman-teman sekalian? Caranya untuk memudahkan dan lebih praktis, pertama kita blok. Ya, ini kalau misalnya kita blok dulu jumlah data yang kita ingin dapatkan. Ini di Excel ya. Kalau tentu nanti kalau penelitian tidak begini. Kalau penelitian ya berdasarkan data yang Anda dapatkan. Hanya saja saya dalam latihan ini, pembelajaran ini, untuk mendapatkan data yang masuk dalam lingkaran ini, yang masuk dalam tabel ini ya, saya blok terlebih dahulu tabelnya ya. Saya blok terlebih dahulu tabelnya. Kemudian di sini saya ketik ya, saya ketik random ya, rand between. Nah, ini sudah ada pilihan. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, rand between ini adalah untuk mendapatkan data secara acak. Ya, bottom kita tentukan
nilai terendah. Nilai terendah adalah 1 tentunya, karena boleh jadi kita lakukan penelitian ada bayi yang baru lahir. Nah, berarti 1 hari. Kemudian yang terbesar tadi kita katakan kemungkinannya adalah 180. 180. Kita tulis 180. Nah, teman-teman sekalian perhatikan formulanya. Kalau di sini titik koma, berarti di sini titik koma. Kalau di sini cuma koma saja ya, di sini koma. Sebab terkadang dengan komputer yang berbeda, dengan Office yang berbeda, itu rumusnya juga berbeda. Polanya, formulanya berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal Ctrl Enter. Ya, tinggal klik Ctrl, kemudian Enter. Ya, saya klik Ctrl, kemudian saya Enter. Nah, saya dapatkan data. Ya, saya dapatkan data yaitu umur dalam bentuk satuan hari, bayi lahir di Rumah Sakit Islam di Kota A pada bulan Januari sampai Juni tahun 2020. Tapi teman-teman sekalian, karena data ini diolah oleh sistem, masih memungkinkan berubah-ubah. Jika terjadi ada perubahan di sini, maka akan terjadi perubahan di sini otomatis. Maka supaya tidak terjadi perubahan, ini harus di-copy dulu datanya. Ya, di blok dulu, kemudian di-copy, lalu kemudian di-paste spesial, ya, di-paste, mana paste ini, paste spesial, dan kita pilih value, kita ambil nilainya saja, sebab kita tidak ingin ambil formulanya atau sistemnya, kita cuma ambil nilai, supaya dia menjadi data yang tidak lagi berubah-ubah. Nah, oke. Sekarang teman-teman, saya sudah dapatkan angka yang sudah paten, tidak lagi berubah-ubah, ya, tidak lagi berubah-ubah. Baik. Nah, dari sini kita akan tentukan ada berapa banyak data yang telah kita dapatkan ini. Ya, kita belum hitung nih berapa banyak datanya. Repot kalau kita hitung secara manual. Kita pakai sistem. Nah, N adalah untuk menentukan jumlah data. Ada berapa banyak data di dalam tabel ini. Ya. Maka di sini rumusnya teman-teman sekalian. Rumusnya adalah pertama ketik sama dengan, kemudian kita tulis jangan ya, pakai count saja. Nah, kita pakai count. Nah, count bisa kita pakai count A dan count saja, count, atau kita pakai count A. Tapi kita pilih yang count saja. Ya, kita klik 2 kali. Oke. Sekarang dia minta masukkan nilai. Masukkan nilai. Nah, untuk memasukkan nilai teman-teman sekalian, cukup kita blok. Cukup kita blok data yang telah kita dapatkan ini. Kita blok semuanya sampai akhir. Oke, sampai akhir. Nah, kalau sudah kita dapatkan, tinggal balas kurung, lalu kemudian enter. Nah, berarti kita telah mendapatkan data sejumlah 252. Ya, berarti ada 252 data di sini. Kemudian teman-teman sekalian, berapa nilai maksimal? Ya, berapa nilai maksimal yang kita dapatkan di sini? Ya, kita kalau harus melihat satu-satu agak repot. Ya, kita pakai rumus, kita ketik lagi sama dengan, kemudian kita pakai formula yang sudah disiapkan oleh Excel, kita ketik max, lalu buka kurung. Kemudian kita input data, ya, kita tinggal klik, kemudian kita blok semua data kita. Ya, dari data awal sampai data terakhir. Setelah itu kita cukup balas kurung, kemudian enter. Nah, berarti nilai yang paling maksimal adalah 180. Nilai yang paling maksimal adalah 180. Kemudian kita ketik nilai yang paling minimal. Ya, berarti kita ketik lagi sama dengan min, kemudian kita buka kurung lalu menginput data. Input data dari awal sampai data yang terakhir. Setelah kita dapatkan, kita balas kurung dan kita enter. Nah, berarti data yang paling kecil adalah 1. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mendapatkan jangkauan atau range, ya. Jangkauan atau range dapat kita tentukan dengan selisih antara data terbesar dengan data terkecil.
Ya, berarti kita tinggal mengetik sama dengan, kemudian kita klik 180, kemudian dikurang, kita klik 1 sebagai data terkecil. Ya, setelah itu kita enter. Nah, dapatlah jangkauan, yaitu 179. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah kelas yang akan kita buat. Nah, karena di sini ada jumlah kelas sampai 14. Ini tentu tidak paten, sebab kita akan tentukan berdasarkan jumlah kelas dalam rumus yang sudah dibuat oleh Stargest tadi. Nanti dari sini kita akan tentukan berapa jumlah kelas, sehingga ini bisa saja ada dihapus sebagian, ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini. Nah, jumlah kelas teman-teman sekalian, ya rumusnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama ketik sama dengan, kemudian ketik 1, kemudian tambah 3,322 dikali. Nah, kali itu shift bintang, ya. Shift bintang. Atau shift kemudian klik angka 8, ya, shift bintang. Nah, itu berarti 3,322 dikali dengan apa? Log. Log n. Ya, log, setelah kita temukan log seperti ini, buka kurung. Masukkan jumlah data. Nah, jumlah data yang kita dapatkan adalah 252. Tinggal diklik 252. Nah, setelah diklik kita balas kurung. Oke. Setelah balas kurung cukup di enter. Nah, kita temukan 8,9774,52596. Nah, inilah jumlah kelas, tapi kita bulatkan, ya, kita bulatkan teman-teman sekalian. Kita ketik sama dengan, kemudian kita klik jumlah kelas yang kita dapatkan tadi, kemudian enter. Nah, 9. Gimana caranya ya? Caranya masih sederhana saja. Ini sebenarnya saya pakai formula yang sudah disiapkan oleh Excel nih, ya. Ya, karena kalau seperti ini kembali lagi data awal. Maka supaya dibulatkan, ya kita hilangkan desimalnya. Kita hilangkan angka di belakang desimal supaya bisa menjadi data bulat, ya. Ini masih desimal, sekarang kita bulatkan. Kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik turun. Ya, kita tinggal tarik turun. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, di sini panjang kelas. Panjang kelas sudah dapat kita tentukan dengan cara apa? Jangkauan dibagi jumlah kelas. Jangkauan dibagi jumlah kelas. Nah, berapa jangkauan? Kita ketik dulu sama dengan. Kemudian jangkauan kita klik 179 dibagi, ya dibagi jumlah kelas yang sudah kita dapatkan, yaitu 9. Diklik 9. Nah, setelah itu kemudian tinggal di enter. Enter. Nah, kita dapatkan panjang kelas adalah 19, sekian dan dibulatkan menjadi 20. Berarti panjang kelas atau lebar kelas adalah 20. Nah, karena kita sudah mendapatkan data-data yang kita butuhkan seperti ini, maka dapatlah kita buat interval kelas. Ya, kita buat tabel, kita dapat buat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk apa? Untuk data umur bayi lahir di Rumah Sakit Islam pada Kota A. Ini nanti judulnya diganti dengan ini, ya. Oke, kita dapat tentukan interval kelasnya. Pertama, teman-teman sekalian, kita buat kelas. Kelasnya 9 kelas. Di sini ada 14 kelas, berarti kita harus buang, ya, kita harus buang yang lainnya. Nah, ini kita buang. Ya, kita buang dulu. Ini kita cukup delete saja, ya, delete. Kemudian ya kita hapus tabelnya, ya. Hilangkan tabelnya. Oke. Nah, tadi mohon maaf, kita buat 9 kelas, ya. Kita harus buat 9 kelas. Nah, kita harus buat 9 kelas. Berarti kita bikin satu kelas lagi. Oke. Jadi kita buat 9 kelas. Ini adalah kelas. Kelas 1, kelas 2 sampai 9 kelas. Nah, interval tiap-tiap kelas. Interval tiap-tiap kelas berarti pertama kita masukkan data paling kecil. Data paling kecil, ya. Kita ketik sama dengan aja. Kemudian masukkan data paling kecil, yaitu 1. Ini, ya. 1. Nah, kemudian enter. Nah, oke, ini data paling kecil. Kemudian
untuk data untuk tepi atas ya, untuk tepi atas ya, untuk angka tepi atas. Berarti panjang kelas tadi 20. Sini kita tulis sama dengan tepi bawah 1 ditambah dengan 20, yaitu lebar kelas. Kita klik 20. Setelah itu kemudian kita enter. Oke. Nah, jadi kita sudah dapatkan untuk kelas pertama intervalnya adalah 1 sampai 21. Ini kelas yang pertama. Selanjutnya kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kalau secara manual kita ketik 22 gitu ya. Sebab di sini 21 berarti di sini harus 22. Ditambah 20. Nah, itu kalau kita ketik manual. Tapi kita pakai rumus lah sedikit. Ya, biar gampang. Ini berarti 21 ditambah 1. Tambah 1. Sehingga ini tinggal dapat kita tarik turun. Tarik turun. Ya, oke. Ya, kita tarik turun. Ya, ini masih 1-1. Kenapa? Karena kita belum dapatkan nilai di sini. Nah, dua-dua teman sekalian, supaya juga dapat kita tarik turun dengan mudah. Ya, dengan mudah berarti ini kalau kita tarik turun langsung jangan, sebab penambahan 20 itu belum dikunci. Jadi begitu kita tarik turun di sini kan 21, coba lihat ini P12. P12 itu adalah sel P, ini sel P ya, kemudian 12. Inilah P12 dan angka 20. Nah, ini kalau kita tarik turun, nanti kita akan dapatkan seperti ini. Di sini bukan P12 tapi P13. Nah, sementara yang kita inginkan selalu penambahan 20. Nah, karena itu teman-teman sekalian, supaya ini bisa kita tarik turun, maka P12 ini ya, mohon maaf. P12 ini harus dikunci. P12 harus dikunci supaya dia tidak bergeser dan tidak lari-lari lagi. Nah, caranya gimana? Cukup kita apit P, huruf P kita apit dengan simbol dolar ya, simbol dolar ya, simbol dolar. Kita apit dengan simbol dolar. Nah, tujuannya adalah supaya sel P12 itu tidak lagi bergeser, tidak lagi lari ketika kemudian kita manfaatkan formulanya untuk kemudian ditarik turun ke bawah. Nah, kita enter. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah bisa ditarik turun, teman-teman. Ini sudah bisa ditarik turun. Set. Nah, kita dapatkanlah nilai seperti ini. Maka coba lihat ini, saya klik di sini. Ya, di kelas 3 tepi atas 84. Nah, ini sudah P12 ya, bukan lagi P sekian. Kenapa sudah dikunci? Semua ini sudah jadi P12. Ini P12, paling terakhir juga P12. Kenapa sudah dikunci? Oke. Nah, di sini harus dikunci supaya bisa ditarik turun. Kalau nggak dikunci, maka kita tidak akan dapatkan nilai yang kita harapkan. Alhamdulillah, selesailah untuk kolom interval kelas. Ya, kita sudah dapatkan interval kelas 1 sampai 21, 22 sampai 42, 43 sampai 63 dan seterusnya. Ini semua lebar kelasnya adalah 20. Jadi banyaknya kelas yang kita dapatkan ada 9 kelas, lebar kelas ada 20. Ini lebar kelas. Ya, lebar kelas 20. 43 tambah 20 63. 64 tambah 20 84. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah berapa banyak atau berapa kali perulangan terjadi atau muncul angka di antara 1 dan 21. Di antara 22 dan 42 dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu menentukan frekuensi untuk masing-masing interval kelas. Berapa banyak angka yang muncul antara 1 sampai 21. Nah, untuk mengetahui teman-teman sekalian, caranya dengan mudah, sebab akan kesulitan kalau kita hitung secara manual nih. Cari dulu angka 1 sampai 21. Mana nih? Kita keliling dulu cari ya. Oh, ini 3, hitung 1. Cari lagi. Ketemu 42, ketemu 5. Aduh, repot. Ya, apalagi kalau datanya sangat banyak sekali. Maka kita pakai formula yang sudah disiapkan oleh Excel. Ya, pertama teman-teman, untuk memudahkan dan lebih praktis, blok terlebih dahulu, kolom
frekuensi, ya. Blok terlebih dahulu kolom frekuensi, khusus di bagian nilainya. Jangan diblok dengan frekuensinya, jangan, ya. Cukup di lajur nilai ini, ya. Jadi kita blok untuk kolom frekuensi di lajur nilai saja, lajur angka. Oke, di sini. Ini lajur baris yang nanti akan termuat nilai-nilai dari frekuensi untuk setiap kelas. Nah, setelah seperti ini kita dapatkan, setelah kita lakukan seperti ini, sekarang kita arahkan kursor kita ke sini, ya. Nah, setelah itu teman-teman kita buat formulanya di sini. Kita buat formulanya, yaitu ketik sama dengan, kemudian frekuensi, ya. Ini sudah ada, tinggal klik 2 kali. Nah, kemudian data array. Ya, data array ini adalah blok semua data yang kita dapatkan, yang kita punya di blok semuanya. Inilah data array-nya. Blok semua sampai data yang terakhir. Oke, ini data yang terakhir. Setelah kita blok, ya, kita berarti sudah selesai data array-nya. Kemudian lihat formulanya setelah data array adalah titik koma. Maka kita titik koma. Nah, ini titik koma. Oke, titik koma. Ya, di laptop tertentu atau di office tertentu kemungkinan ada yang formulanya itu koma saja, bukan titik koma, tapi koma saja. Maka ya ikuti formula yang diberikan oleh Excel. Lalu bins array, ya, bins array ini adalah semua data di tepi atas. Ini bins array adalah semua data di tepi atas. Nah, ini tepi atas nih semua. Ya, ini adalah data di bagian tepi atas kelas. Nah, tinggal kita blok. Tinggal kita blok semuanya. Blok, set, ya, selesai. Begitu selesai teman-teman sekalian, kita nggak usah balas kurung, nggak usah tutup kurung, nggak usah. Tapi kita langsung Ctrl Shift Enter, ya. Langsung klik Ctrl Shift Enter. Jadi Ctrl pertama ditekan, jangan dilepas kontrolnya. Kemudian Shift ditekan, jangan lepas shift-nya, kemudian tekan enter. Nah, muncullah data yang kita butuhkan. Oke. Inilah frekuensinya teman-teman sekalian. Nah, data ini, frekuensi ini harus berjumlah sejumlah data. Ya. Jadi, jumlah frekuensi ini harus sejumlah data. Berarti kita perlu mengetahui, mencek apakah sudah benar jumlahnya ini 252. Ya, kita jumlahkan saja pakai formula sum, ya. Kemudian blok number atau data. Nah, kemudian blok data atau angka yang akan dijumlahkan, kemudian kita balas kurung, enter. Nah, jumlahnya adalah 252. Berarti sudah benar teman-teman sekalian. Nah, dari sini alhamdulillah selesailah kita buat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Selanjutnya nanti insya Allah pertemuan mendatang, ya, kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi data berkelompok kumulatif dan relatif. Kumulatif dan relatif. Tapi dasar untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi data berkelompok untuk kumulatif dan relatif itu penting mengetahui ini terlebih dahulu. Sebab itu untuk kumulatif dan relatifnya sangat gampang sekali, sangat gampang dan sangat sederhana. Kemudian pertemuan pekan depan juga akan kita uraikan dan jelaskan bagaimana membuat tabel dari data berkelompok yang sudah kita dapatkan. Kita buatkan tabel, bukan tabel teman-teman, grafik, mohon maaf. Kita akan buatkan grafiknya, ya, kita akan buatkan grafiknya sehingga insya Allah kita sudah bisa dan sudah paham dan sudah mengerti tentang bagaimana mengolah data, ya, dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, khususnya data berkelompok jika datanya sangat banyak, dan kemudian pembuatan grafiknya yang insya Allah pada pertemuan mendatang. Baik teman-teman sekalian, demikian untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan umur kita dipanjangkan Allah. Pada pertemuan berikutnya kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin